5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Toto Priyono. Kita akan berjumpa kembali dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sebelum pembelajaran ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amatilah gambar di atas. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misalnya saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Sehingga kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya menggunakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian. Menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat swaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar, membuat swaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga yang sekali pakai.
Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Dari bacaan tersebut, tentukan pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut dan tulislah semua itu dalam tabel di bawah ini. Paragraf pertama, pikiran utama adalah anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. Informasi yang dapat didapat dari paragraf tersebut adalah: 1. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Nomor 2, contoh penggunaan racun dan bom untuk menangkap ikan serta membuang limbah sampah sembarangan. Pada paragraf kedua, pikiran utamanya adalah upaya manusia untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Informasi penting yang didapat dalam paragraf kedua, yang pertama, mengurangi penebangan hutan, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Yang kedua, menanam pohon dan membuat taman terbuka. Dalam paragraf ketiga, pikiran utamanya terdapat pada kegiatan-kegiatan sederhana untuk mengurangi pencemaran. Dan informasi penting yang didapat dalam paragraf ketiga yaitu cara mengurangi pencemaran tanah dan sungai, yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon serta mendaur ulang sampah. Salah satu tekad yang ingin diwujudkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan penting untuk menyampaikan pesan dari penyampai ke penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudian itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan kesatuan di dalam masyarakat. Ini adalah bacaan dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda seluruh Indonesia pada waktu itu bersumpah untuk mewujudkan satu Indonesia yang bersatu. Isi Sumpah Pemuda adalah: yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian